Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Sudarmiasih, Guru BK SMP Negeri 1 Taman. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan pembelajaran dengan topik belajar efektif dalam jaringan. Mohon diperhatikan dengan baik selama saya presentasi. Siapkan alat tulis dan kertas tulis materi. Dan di akhir kegiatan ada refleksi yang harus kalian selesaikan sebagai tugas. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kegiatan belajar efektif dalam jaringan. Tujuan yang ingin kita capai adalah agar peserta didik 1. Memahami tentang belajar, 2. Mengenal lingkungan belajar, 3. Mengenal cara belajar efektif dalam jaringan, ketiga, mengenal manfaat dan kelemahan teknologi dalam belajar, yang kelima, mengenal gaya belajar yang sesuai dengan kebiasaan. Kita awali dengan pengertian belajar. Anak-anak belajar merupakan kegiatan untuk mengenal, memahami, mengingat sesuatu yang baru. Jadi di dalam belajar harus ada perubahan, ada sesuatu yang baru. Yang tadinya belum bisa menjadi bisa, tadinya belum tahu menjadi tahu. Dan sebagai indikator hasil belajar, maka kalian harus bisa mempresentasikan atau menyampaikan hasil belajar itu kepada orang lain. Belajar kegiatannya merupakan proses, yaitu pentahapan yang diawali dengan penerimaan rangsangan oleh panca indera. Yang kedua, dengan adanya rangsangan itu perhatian kita menjadi fokus. Oleh karenanya ada keterlibatan emosi atau perasaannya. Menimbulkanlah aktivitas kita ingin baca, ingin mengamati, atau tertantang. Sehingga di sini kondisi fisik kita tidak boleh lelah. Dengan demikian, proses belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan. Bila menyenangkan, maka hasilnya akan maksimal. Lingkungan belajar akan ada 3, yaitu lingkungan rumah, di mana kita di lingkungan rumah akan mendapatkan pembelajaran kemandirian, mengenal tata krama, dan dilatih berinteraksi sosial. Lingkungan yang kedua adalah lingkungan sekolah. Kita belajar di sekolah dengan mendapatkan program-program yang sudah disajikan oleh sekolah, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Kegiatan program sekolah akan sukses bila didukung oleh keluarga. Lingkungan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Kita banyak belajar di masyarakat dan hasil belajar kita bisa direalisasikan di masyarakat sebagai perwujudannya. Oleh karenanya, belajar itu akan berlanjut terus dan terus belajar sepanjang hidup yang dikenal dengan lifelong education. Sekarang kita belajar tentang cara belajar efektif. Saya ambil dari teknik Pomodoro. Dikatakan bahwa belajar efektif yang pertama harus menentukan topik apa yang akan kita pelajari. Yang kedua, tentukan waktu. 25 menit, 30 menit, 1 jam, dan seterusnya. Pastikan itu. Yang ketiga, fokus pelajari materi yang telah ditentukan tadi. Yang keempat, lakukan pengulangan paling tidak 4 kali. Bila membaca, ya membaca 4 kali. Bila latihan soal, maka latihan soalnya juga 4 kali. Sekarang kalau belajar efektif dalam jaringan bagaimana? Tentunya akan menggunakan teknologi. Teknologi cukup pesat perkembangannya, setiap detik, setiap waktu akan berkembang yang harus kita ikuti. Apa yang harus kita perlengkapi sebagai perangkat belajar dalam jaringan? Perhatikan di layar, kita butuh komputer atau laptop, atau mungkin poknut,
atau mungkin juga smartphone bisa digunakan. Nah, selain hal tersebut, ada hal lain yang perlu diperhatikan saat belajar dalam jaringan, yaitu kuota internet atau jaringan Wi-Fi harus tersedia. Harus memiliki akun email, username atau password, jangan sampai lupa. Ikuti petunjuk panduan dalam belajar dalam jaringan dengan teliti. Pastikan melaksanakan perintah dengan baik dan teliti. Cek pekerjaan Anda sebelum keluar atau logout, misalnya klik selesai, melihat nilai dengan screenshot atas nilai supaya tidak lupa. Ya. Pembelajaran daring di SMP Negeri 1 Taman, penilaian dan kegiatan belajar yang harus diikuti oleh semua siswa. Di awal tahun ajaran, bagi siswa baru yang sudah kalian lakukan diantaranya adalah tes TPA, tes matrikulasi, asesmen kompetensi minimal, psikotes, MPLS yang sekarang sedang kita lakukan. Dan saat proses kegiatan belajar, yaitu kegiatan penilaian 3 semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, ujian sekolah, tryout, dan seterusnya. Jaringan intranet dan aplikasi yang digunakan diantaranya adalah penggunaan komputer atau GPT, komputer basic test yang sudah kalian coba kemarin saat TPA. Ada access point, ya, jadi beberapa ruang kelas akan ada Wi-Fi untuk kegiatan pembelajaran atau penilaian. Menggunakan Google Classroom atau Google Meet saat live. Ruang Guru adalah aplikasi yang disediakan oleh Kemendikbud bila di-download di Play Store, menggunakan website, menggunakan media sosial dari WA, YouTube, IG, dan seterusnya. Nah, manfaat teknologi dalam pembelajaran cukup banyak, diantaranya adalah sebagai sumber informasi, sebagai sumber belajar, membangun kreativitas untuk komunikasi, untuk pembelajaran jarak jauh, jejaring sosial, memacu pertumbuhan usaha, dan memperbaiki layanan publik. Selain manfaat, teknologi juga banyak kelemahannya. Di antaranya adalah kesehatan mata kita harus dijaga, karena itu penggunaannya harus dikendalikan. 2, waktu tidur kita mungkin akan terganggu karena terlalu banyak main game. Ya. Kemudian sulit konsentrasi. Kalau sudah konsentrasi sulit, maka prestasi belajarnya akan turun. Dan juga akan terganggu di perkembangan fisiknya. Interaksi sosial akan lebih banyak dengan dunia maya daripada interaksi langsung. Bahkan mungkin otak kita akan terjadi kerusakan karena kecanduan. Apalagi kalau yang di browsing, yang dilihat adalah pornografi, atau mungkin berkaitan dengan film-film yang tidak layak dan kegiatan kekerasan lainnya. Penggunaan bahasa menjadi akan terganggu karena terbiasa dengan bahasa tulis, bahasa lisannya akan terganggu. Efektivitas kegiatan belajar akan dipengaruhi juga dengan gaya belajar atau kebiasaan belajar. Bila Anda cerdas dalam bidang visual, maka belajarnya akan dipengaruhi dengan penggunaan indera penglihatan. Makanya harus banyak melihat. Bila Anda adalah lebih gaya belajarnya pada auditorial, maka indera pendengarannya yang lebih banyak difungsikan, misalnya dengan mendengarkan musik. Begitu juga bila kinestetik gaya belajar Anda, maka yang banyak dilakukan adalah belajar dengan aktivitas, misalnya dengan kegiatan-kegiatan menirukan. Begitu materi yang saya sampaikan, dan di akhir kegiatan ada refleksi. Silakan dikerjakan dengan baik. Yang pertama, tuliskan yang Anda ketahui tentang belajar efektif dalam jaringan. Kedua, tuliskan hal yang menyenangkan dan kesulitan yang Anda hadapi saat belajar dalam jaringan dan bagaimana usaha untuk mengatasinya. Sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.